Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran yang kita pelajari adalah lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapakah tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumahmu dapat menyala? Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Bacalah teks berikut dalam hati, pahami isinya dengan baik. Nah, anak-anak Bapak, teks tadi itu terdiri atas 5 paragraf. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks tadi. Pada paragraf pertama, pertanyaannya, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Ya, tepat sekali, jawabannya adalah penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Nah, sekarang pada paragraf kedua, yang A, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Iya, benar sekali. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantaranya. Nah, sekarang yang B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Ya, benar sekali. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan-jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk. Nah, sekarang pada paragraf ketiga, yang pertama, yang A. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Ya, tepat sekali. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Nah, rangkaian listrik tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Nah, sekarang yang B, masih paragraf ketiga. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah? Ya, benar sekali. Ya, dapat menyalakan peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, kulkas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang C. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Ya, tepat sekali. Perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel adalah rangkaian listrik seri disusun secara bersambung atau sejajar, sedangkan rangkaian listrik paralel disusun secara berderet. Nah, sekarang pada paragraf keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Iya, benar sekali. Kesimpulan dari teks tersebut adalah contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu sinter dan lampu-lampu di rumah. Nah, sekarang pada paragraf kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Ya, tepat sekali. Kesimpulannya adalah betapa pentingnya listrik bagi kehidupan manusia. Kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, bongkarlah sinter yang kamu miliki. Amatilah komponen-komponen yang terdapat pada sinter seperti gambar berikut.
Kenalilah setiap komponen tersebut, kemudian tuliskan dalam tabel berikut beserta fungsinya. Satu adalah baterai. Fungsinya sebagai sumber arus listrik. Yang kedua adalah lampu reflektor, yaitu fungsinya mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu sinter tampak lebih terang. Yang ketiga adalah switch atau saklar on-off. Fungsinya untuk menghubungkan antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. Yang keempat adalah lempeng logam. Fungsinya sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka nampak seperti gambar berikut. Jika kepala sinter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali, hanya dengan menggunakan lampu, maka akan nampak seperti gambar berikut. Amatilah rangkaian listrik sederhana pada lampu sinter tersebut dengan teliti. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama temanmu. Pertanyaan pertama, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Pertanyaan kedua, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian sinter tersebut secara rinci dan berurutan. Kamu dapat menggunakan informasi pada buku atau sumber lain untuk membantumu menemukan jawaban. Nah, jawabannya yang pertama, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Dalam suatu rangkaian elektronik yang terdapat lampu dan sumber tegangan di dalamnya, rangkaian harus dipasang sebagai rangkaian tertutup supaya lampu menyala. Lampu akan menyala jika ada arus yang cukup yang mengalir ke lampu melalui bahan konduktor. Lempengan logam adalah salah satu konduktor yang baik. Dalam hal ini, bila lempengan logam yang dimaksud adalah lempengan pada saklar atau switch, maka posisi lempengan logam dalam saklar ini harus saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik ke lampu. Pertanyaan kedua, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam yang biasa terdapat pada rangkaian lampu di rumah adalah tembaga. Pertanyaan ketiga, tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik sinter tersebut secara rinci dan berurutan. Nah, berikut adalah proses perjalanan arus listrik pada rangkaian sinter tersebut. Pertama, dari baterai, arus listrik mengalir melalui lempengan logam atau kabel menuju saklar atau switch. Yang kedua, dari saklar atau switch, listrik akan langsung mengalir menuju lampu jika lampu yang digunakan adalah bohlam, atau menuju resistor yang kemudian menuju ke lampu jika lampu yang digunakan pada sinter adalah lampu LED. Dari lampu, listrik akan kembali mengalir ke baterai. Nah, anak-anak, rangkaian listrik pada sinter itu terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasanya terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Nah, sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada sinter. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Tuliskan pada tabel berikut. Diskusikan dengan beberapa teman untuk mendapatkan jawaban yang paling lengkap dan tepat. Nah, berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Nah, anak-anak, perhatikan lampu yang ada di rumahmu, kemudian nyalakan lampu tersebut. Nah, menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Ya, tepat sekali anak-anak Bapak.
sebelum listrik ditemukan, orang tua kalian dulu menyetrika baju menggunakan setrika arang. Nah, sekarang setelah listrik ditemukan, orang tua kalian menyetrika baju menggunakan setrika listrik. Nah, sebelum listrik ditemukan, untuk berkomunikasi itu hanya bisa dilakukan melalui tatap muka atau bertemu langsung ya di suatu wilayah tertentu saja. Nah, kalau sekarang setelah listrik ditemukan bisa berkomunikasi dengan jarak jauh dengan di tempat yang juga berbeda. Nah, pada zaman dulu juga sebelum listrik ditemukan itu masyarakat hanya bekerja pada siang hari. Nah, sekarang setelah listrik ditemukan orang-orang bisa bekerja pada malam hari. Dan juga sebelum listrik ditemukan, saat kita dulu belajar atau zaman Bapak dulu belajar ya, itu hanya menggunakan lampu minyak ya untuk melakukan penerangan saat belajar di malam hari. Nah, kalau zaman sekarang saat belajar malam hari kalian menggunakan lampu listrik ya. Nah, anak-anak Bapak, sekarang amati di lingkungan sekitarmu, temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan sosial budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, kamu dapat menggunakan tabel hasil diskusi atau melakukan wawancara dengan orang tua atau dengan tetanggamu ya yang ada di sekitar rumahmu. Nah, tuliskan hasil wawancaramu tadi dalam peta pikiran berikut. Nah, berikut adalah jawaban peta pikiran pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan sekitarku. Nah, anak-anak Bapak, hari ini kita banyak sekali belajar. Yang pertama tadi kita belajar mengenai tokoh penemu listrik. Yang kedua, kita belajar mengenai komponen-komponen listrik sederhana beserta fungsinya. Yang ketiga, kita belajar mengenai perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.